semua teman-teman tahu, semua keluarga tahu, semua satpam yang sering lihat saya di mall di mana atau pramugari yang lihat saya itu pasti tahu bahwa saya emang nyeker. Saya lebih salut orang yang ngerokok, Bang. Maksud saya begini, hanya dengan menutup mulut dan bernafas dengan hidung, intake oksigen di dalam tubuh kita itu bisa naik sampai 20%. Sayang dong. Dan kalau kita mau bilang sehat, itu lawannya sakit. Tapi saya melihat sakit itu bukan lawan sehat, Bang. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa, yang selalu muncul, sering banget muncul di home Instagram gue, YouTube, dan lain-lain lah. Sosial media gue, namanya Bang Gobin. Iya. Bener Bang ya? Betul. Panggilnya Abang boleh ya gue pakai? Boleh, boleh banget, Bang. Luar biasa banget. Ini manusia yang, apa ya? Manusia unik menurut gua. Sorry Bang, ini gua pun coba menyimpulkan apa yang gua lihat tentang Abang. Iya. Ya, silakan. manusia unik yang mungkin 1.000.000 kali orang yang kayak begini. Sekarang yang masih hidup sampai saat ini gitu kan. Kemarin sampai dicamperin sama Nas Daily, didatengin ke Bali. Iya. Abang di Bali nih. Di Bali. Alhamdulillah beliau ini bisa mau mampir ke sini. Thank you. Ini gue banyak hal-hal banyak yang harus gue pelajarin tentang kehidupan, bagaimana memanusiakan manusia, tubuh manusia yang Abang selalu sering Abang campaign, bukan campaign kan ya, Abang ya campaign kan, Abang terapin di hidup Abang sendiri. Iya. Beliau ini nggak pernah pakai sendal alas kaki, nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sabun, sampo, pasta dan lain-lain. Ya. Abang ini manusia apa Bang? Manusia zaman dulu apa manusia modern? Ini kok masih begini gitu loh. Modelnya kan modern toh. Iya. Kemana-mana ke mall nyeker, ke sini nyeker, ke hutan nyeker. Gue jadi malu nih, sendal gue taruh dulu lah sini benar. Gue taruh. Lu pada banyak komentar kan, gue nggak pakai sendal, gue dikomentarin. Ini beliau nggak pakai sepatu, nggak pakai kemana-mana loh. Bang, Bang, cerita dong Bang, background Abang Bang. Background, well lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Tapi sebelumnya terima kasih banget. Ini udah kehormatan diundang di sini untuk berbagi gitu ya. Karena begitu banyak teman-teman yang bertanya juga, kenapa nggak pakai pasta, nggak pakai alas, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, kemudian jadi vegetarian atau vegan selama 30 tahun lebih malahan. Dan ya punya beberapa hal yang mungkin nggak biasa dilakukan banyak orang. Well, banyak orang di saat modern. Iya, banyak orang di saat modern. Orang begitu, betul. Dulu orang kayak, Bang tahu orang dulu. Orang kuno. Orang kuno. Bukan kuno, prasejarah. Iya, awalnya lahir di Surabaya, besar Surabaya, tapi waktu kecil itu sakit-sakitan. Punya banyak sekali penyakit. Terus sekolah itu selalu juara 1, 2, 3 dari belakang. Jadi ya memang saya itu dari kecil itu punya kebijaksanaan Bang. Biarkan semua teman-teman yang di depan, saya yang paling belakang. Enggak, tapi memang goblok kecil. Kemudian energi juga luar biasa jeleknya. Jadi waktu kecil itu saya ingat SD, SMP kalau lari sama cewek aja kalah gitu. Saking separah itu. Emosi di rumah itu kayak monster, marah-marah, berantem terus. Tapi kalau di luar jadi pemalu. Jadi secara emosi jelek, secara intelektual jelek, secara fisik juga jelek. Ini kecil aja. Dan akhirnya saya berpikir bahwa masa besar seperti ini. Tapi waktu kecil saya yakin banget bahwa mungkin ada orang yang diciptakan takdirnya emang kuat, pinter, ganteng. Sementara saya sebaliknya. Ya sudahlah, memang begini nasib saya. Tapi kan ketika besar, mendengar sana-sini, berpikir bahwa mungkin kalau kita nggak ngerubah diri kita sendiri ya nggak akan berubah. Mulailah merubah pola makan, jadi vegetarian. Sekitar lebih dari 30 tahun lalu. Kemudian ada perubahan fisik menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian saya mulai olahraga tapi selalu cedera, selalu loyo. Teman-teman bilang bahwa olahraga itu bikin seger. Apaan? Habis olahraga capek, loyo, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya nggak enak gitu. Terus akhirnya lama-lama mulailah belajar motivasi ya. Bicara sana-sini, berbagi sana-sini, mempelajari tentang pikiran, ilmu-ilmu tentang filsafat dan sebagainya, macam-macam, supaya mengisi kekosongan kegoblokan saya itu. Karena waktu kecil emang nggak pernah belajar gitu. Bolos di sekolah itu Bang ya. Kan kita sekolah 6 hari dulu ya.
Saya itu paling tidak bolos 1 hari dalam 1 minggu, pasti. Karena sekolah itu bagi saya penjara. Saya bolos 1 hari minimum dalam satu minggu itu. Karena saya tahu masa depan itu sekolah cuma 5 hari aja. Futurolog saya udah tahu ke depan. Itu joke-nya begitu. Saya kalau naik kelas, ibu saya itu buku catatan saya disobek 2 lembar, udah jadi buku baru lagi. Karena saya nggak suka mencatat. Karena saya tahu masa depan itu orang nggak usah nyatet, tinggal download aja. Nah, intinya bahwa Pembenaran, betul banget. Tapi ya gimana lagi daripada merasa rendah hati ya, rendah diri begitu ya, bukan rendah hati. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus belajar banyak, dan disitulah kemudian saya mulai belajar dan kemudian salah satu poin penting yang ternyata missing link di saya, dan saya melihat di begitu banyak orang, adalah nafas. Nah, disitulah kemudian saya belajar nafas sekitar 8 tahun lalu. Itu missing link itu mulai kapan Abang merasakan itu? Well, kan saya tadi bilang bahwa saya kemudian mulai belajar macam-macam, dan kemudian saya mulai olahraga, tapi selalu gagal. Antara pikiran udah mulai kuat nih, tapi tubuh masih lemah terus. Nah, ternyata apa hubungan antara pikiran dan tubuh? Ternyata salah satu missing link ini yang membuat emosi saya kacau, membuat pikiran saya nggak pinter gitu ya, dan kemudian fisik lemah. Itu ternyata nafas. Jadi orang di sini selalu bicara soal diet, soal mindset, soal tidur, soal olahraga dan sebagainya. Tapi nggak ada yang berbicara soal nafas. Padahal nafas ini adalah jembatan di antara ini semua. Kalau kita mau tahu bahwa orang-orang emosi, pasti nafasnya cepat. Kalau kita mau lihat orang-orang yang mempunyai energi bagus, nafasnya pasti bagus juga. Tenang. Iya, begitu pula orang-orang yang pintar, begitu. Anak-anak yang kalau kita dilihat di sekolah, anak-anak yang pintar, mulutnya tertutup, matanya tajam. Tapi kalau anak-anak yang kurang pintar, itu saya dulu begitu, nafas selalu dari mulut. Jadi disitulah kemudian akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, saya memperdalami nafas dan kemudian berbagi tentang nafas. Itu sangat semangat banget, karena ini adalah fondasi dari kehidupan. Segitu pentingnya nafas. Sangat penting, karena coba bayangkan, satu-satunya, Bang, satu-satunya. Tidak ada lain di dunia ini yang selalu kita lakukan secara konsisten. Satu-satunya, dari pertama lahir, sampai kita meninggal. Apa? Cuma satu yang nggak berubah, nafas. Ya kan? Kapan kita bangun, kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita enggak, kapan kita berpikir, kapan tidak. Ini selalu ya enggak. Yang selalu kita lakukan, pertama kali kita lakukan dalam kehidupan kita, pertama kali apa? Nafas. Di akhir kehidupan kita, yang paling terakhir yang kita lakukan, nafas terakhir. Artinya, kehidupan kita itu awal sampai akhir cuma satu yang konstan selalu lakukan, nafas. Nah, kalau kita punya masalah, kemudian pergi ke dokter. Dokter bilang apa? Habis kasih resep. Oke, ditanya pasti, makannya gimana? Banyak gorengan, Dok. Oh, besok harus kurangin ya gorengan. Saya setuju, pola makan harus berubah. Ditanya lagi, olahraga tidak? Enggak, mulai sekarang olahraga ya, 30 menit. Oke, kita merubah kebiasaan 30 menit sehari. Ditanya lagi, tidurnya gimana? Susah, Dok. Kenapa? Stres. Ya jangan stres-stres, tapi nggak dikasih tahu gimana caranya nggak stres. Tapi saya setuju, keempat pola ini, pola makan, pola gerak, pola tidur, ya pola gerak, olahraga, dan satu lagi pola pikir, itu penting banget. Ya kalau kita mau merubah ini. Tapi satu-satunya pola yang selalu kita lakukan, ini nggak pernah ditanya. Kecuali kita asma atau punya penyakit nafas ya. Tapi pola nafas ini mengubah semuanya menurut saya. Kalau kita ngerubah diet, kita ngerubah 3 kali kebiasaan sehari. Kalau kita olahraga, kita ngerubah 1 jam kebiasaan sehari. Kalau kita tidur dari 5 jam ke 7 jam, berarti kita merubah 2 jam kebiasaan sehari. Tapi ketika kita merubah pola nafas, kita ngerubah 25.000 kebiasaan sehari. Artinya bahwa kita mengubah kebiasaan 24 jam sehari. Salah nafas itu salah hidup menurut saya. Wow, ini sebelum kita diskusi mengenai teknik nafas apa yang benar itu, aku mau nanya dulu Bang. Soal nyeker kaki ini, ya. Itu Abang bener-bener nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sendal? Apa cuma pencitraan? Semua teman-teman tahu, semua keluarga tahu, semua
satpam yang sering lihat saya di mall di mana atau pramugari yang lihat saya itu pasti tahu bahwa saya emang nyeker. Itu yang pertama, alasannya apa dan kenapa? Ngapain? Nggak takut kena beling, paku? Nah itulah, kita ini orang Jawa bilang kafir, kakean pikiran. Belum udah takut, belum itu kan. Yang berat di dunia ini bukan menjalankan, tapi memikirkan sesuatu yang belum dijalankan. Saya merasa ada sebuah kecerdasan di dalam diri saya meningkat. Ini bukan IQ, EQ, SQ, bukan QQ juga. Ini tapi apa yang disebut ecological intelligence. Jadi orang dulu itu kan dekat dengan alam ya. Mereka lihat awan gitu, oh ini akan jadi badai. Lihat ombak, oh ini banyak ikan. Mereka dekat dengan alam. Tapi kita kan terlalu jauh dengan alam hari ini. Tuh. Bahkan hujan takut, gerimis takut, becek takut, panas takut. Ya sekarang aja zaman pandemi orang berjemur. Tapi sebelumnya kan SPF 40, 50 itu kan lakunya luar biasa. Jadi dalam arti bahwa kenapa kita takut? Karena kita diajarkan sesuatu yang berkebalikan dari alam itu sendiri. Alam itu kan memberi, tapi kita diajarkan bagaimana mencapai, menggapai, meraih. Alam itu kan sifatnya dinamis, tapi kita diajarkan bagaimana terus-terusan kalau bisa lebih baik gitu. Tapi kehidupan kan nggak begitu. Kapan senang, kapan sedih, kapan susah, kapan bahagia, atau kapan sakit, kapan sehat. Itulah kehidupan. Sama seperti alam ini, naik turun, dinamis seperti itu. So, menurut saya ketika saya lebih dekat dengan alam, saya lebih bisa menjiwai si alam, lebih dekat. Ada joke mengatakan begini, Bang. Penemuan paling keji di dunia itu bukan bom atom atau nuklir. Penemuan paling keji di dunia itu sandal dan sepatu, alas kaki. Karena ia memisahkan kita dengan ibu kita. Kita nggak menyentuh lagi ibu kita, ibu bumi. Ya. Yes. Dan alasan keempat, ya lumayan. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Dan alasan keempat, ya tahu sendiri lah Bang. Kalau 10 tahun nggak beli sandal dan sepatu, duitnya kan lumayan Bang. Iya. Tapi enggak. Wah, itu akan saya catat. Kurang lebih 1 tahun saya keluarkan duit untuk alas kaki berapa dan uang itu saya kumpulkan dan saya sumbangkan. Iya, nggak banyak juga lah Bang kalau buat beli sepatu sandal. Tergantung. Oh, tapi buat gaya ya? Saya punya saudara, sepatunya di rumah 200 biji. Buat gaya ya? Iya. Beda buat gaya ya? 200 biji sepatunya di rumah itu. Nah, kan gue ngelihatnya apa yang Abang lakukan itu kan maksudnya gini Bang. Teknologi itu memang kadang bermanfaat buat manusia. Ya. Tapi secara utuhnya menurut gue pribadi, teknologi itu banyak hal yang dirugikan. Banyak bisa dampak negatif yang didapatkan oleh manusia di saat teknologi itu diterapkan. Kadang mungkin kita berpikir secara riset kita, dunia sains kita saat ini, yang terjadi saat ini, kita berpikirnya mungkin dengan teknologi, kita bisa mendapatkan intisari apa yang kita butuhkan. Ini apapun teknologi Bang ya, apapun teknologi. Intisari kita butuhkan ini misalnya. Teknologi yang akhirnya bisa mengambil ini. Ya. Tapi tidak terpikirkan kadang, atau mungkin belum juga pernah dibahas, bahwa ada alam semesta yang keganggu dari rusaknya teknologi yang dibuat. Gimana ya? Agak sulit gue menjelaskan. Ya, betul. Abang paham impact dari teknologi itu pasti ada. Ya. Impact dari teknologi itu pasti ada. Ibaratnya layaknya sebuah ruangan yang alam semestanya sudah rapi, dianggap tadinya kita nganggap di ruangan itu ada orang yang penghancur, pengganggu, kita ambil, dipikir ini bisa tenang. Ternyata ini dibutuhkan sebenarnya, yang kadang kita nggak mikir itu. Gimana Bang? Pasti bahwa segala sesuatu pasti ada, orang bilang plus minusnya, tapi saya nyebut bukan plus minusnya, tapi pasti ada impact-nya. Impact pasti ada, terjadinya teknologi akan membuat orang seperti ini dan juga akan melakukan ini juga. Tapi sains dan teknologi adalah dua hal yang berbeda. Para peneliti sains, tapi kemudian kalau sains ini diadopsi ke teknologi, tergantung lagi siapa yang berkepentingan apa di balik teknologi itu sendiri, ya kan? Sama seperti penciptaan plastik, ya kan? Penciptaan plastik, kemudian teknologi plastik itu digunakan, tujuan awalnya adalah baik kan? Bahwa itu adalah untuk membawa kemana-mana, nggak tumpah dan sebagainya. Tapi kemudian kita terlalu terlena dengan itu, akhirnya seperti sekarang. Ya,
Semuanya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, kalau kita mau kembali ke masa ini bahwa iya, teknologi akan terus berkembang, tapi kita mesti tahu, Bang, bahwa kita itu dahulu punya musuh 3, ya, yaitu kelaparan selama ratusan ribu tahun. Kelaparan, kemudian infeksi, dan satu lagi adalah perang. Gue nggak yakin ratusan ribu tahun itu musuh kita kelaparan. Yes, itu secara sejarah begitu. Sejarah kita selama ratusan manusia modern ya. Manusia modern itu meneliti bahwa kelaparan, perang, dan infeksi itu menjadi musuh utama. Manusia modern emang ya, bukan manusia purba ya. Iya. Dia bisa makan apa aja. Betul. Tapi kita kan lahir bukan nggak selalu makanan itu tersedia dimanapun. Tapi dia bisa 3 hari, 4 hari baru ketemu makanan lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi selama ratusan ribu tahun dikatakan bahwa itu yang terjadi menurut sejarah. Well, pasti ada parameternya, pasti ada penelitiannya di situ. Nah, hari ini boleh bilang ketiga musuh ini sudah hilang. Ketiga musuh ini hilang. Kelaparan hampir-hampir nggak ada. Lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan hari ini. Ya, ada sih yang mati kelaparan, tapi jauh lebih banyak kematian. Yang kedua, perang. Ya, barusan aja di Uni Soviet. Tapi sebelumnya kita mempunyai dunia yang paling aman sepanjang sejarah yang pernah diketahui. Dulu itu perang dan sebagainya. Dan kemudian infeksi. Kita lihat 100 tahun lalu, flu Spanyol itu menghabiskan begitu banyak orang, 15% orang dan setengah penduduk Eropa mungkin meninggal. Tapi hari ini enggak, ya kan? Artinya bahwa 3 musuh ini sudah hilang, gitu. Dan kita punya 3 musuh utama sekarang. Satu adalah global warming, yang dimana para pemimpin kita udah tahu masalahnya, tapi kok nggak ada kesepakatan yang lebih oke. Karena ini bahayanya itu parah banget sebenarnya, melewatin bom atom atau nuklir global warming ini. Tapi kita ya santai-santai, kelihatannya belum ada gerakan yang bener-bener yang begitu. Kita lebih fokus pada ya matikan listrik dan sebagainya, tapi nggak ada yang lebih komprehensif. Negara memaksa untuk kita melakukan segala sesuatu. Sama seperti kemarin negara memaksa kita pakai masker. Dan bisa gitu, artinya dalam 2 bulan semua orang di seluruh Indonesia bisa pakai masker gitu. Berarti kan harusnya bisa kalau Anda ada willing untuk itu gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi, AI terutama. AI itu sekarang itu luar biasa. Bahkan kita, kalau dulu kita membaca buku, sekarang buku membaca kita. Ya kan? Kalau dulu kita beli buku ya buku baca. Sekarang kita lihat Kindle atau lihat ini semua hal ini terekam. Jadi ketika saya berhenti di alinea ini, dicatat di sana. Oh, dia tertarik di sini. Kemudian ketika saya naik ke situ, itu dicatat. Apalagi saya pakai jam, detak jantung saya dicatat dan semua algoritma ini nyatu dan bertambah. Sehingga dia lebih tahu, Gobin lebih suka buku ini daripada itu. Bahkan sekarang penelitiannya, kita itu mereka lebih tahu jodoh kita yang cocok ini daripada yang lain. Jadi kita akan masuk ke dunia yang nggak masuk akal itu. Sampai di wilayah Gobin kalau mau dari sini mau ke Senayan lebih suka lewat mana aja sekarang data tahu. Dan intuisi kita akan hilang. Karena tadinya kita ngapain sih lewat sini aja. Nyata macet tuh kan, nggak ngikutin Google Maps sih. Coba Google Maps. Akhirnya kita matikan itu semua dan akhirnya kita akan tergantung dengan teknologi itu sendiri, mematikan itu. Tapi kita nggak bisa bohongin juga. Oh, ini mempermudah banget hidup kita. Ya kan? YouTube hari ini apa dan sebagainya. Kita hal-hal seperti ini hanya orang-orang kaya dan pinter yang bisa mengetahui ini. Sekarang siapapun selama bisa nongkrong di Indomaret ada wifi, beres. Kita bisa. Tapi lagi-lagi ya tergantung kita mana yang mau dilihat. Ya, FYP kita bagaimana? Siapa orang-orang yang kita mau ikutin? Ya. Kita sekarang punya pilihan yang jauh lebih besar, tapi lagi-lagi kita yang mau milih seperti apa. Mau jadi rusak banget ya sekarang bisa, tapi mau pinter banget ya bisa banget. Iya, itu like seperti yang tadi teknologi gue bilang, kebermanfaatan dari teknologi itu hanya parsial menurut gue, Bang. Menurut gue, bentar Bang ya. Ini betul, jadi betul. Apa yang kita inginkan aja, bukan kita butuhkan kadang-kadang.
apa yang kita inginkan, kita ciptakan teknologinya, yang sebenarnya teknologi yang lebih modern dari itu, alam semesta ini sebenarnya jauh lebih modern, yang kita nggak tahu mungkin. Atau mungkin kita belum pelajari, kita belum riset, kenapa terciptanya rantai makanan, kenapa terciptanya udara, angin, tiupan, segala semua macam-macam, kenapa terciptanya itu ada di dunia ini. Ini mungkin teknologi yang jauh lebih modern yang memang sudah dibuat. Sorry, kalau menurut gua ada yang membuat itu ya, itu Allah lah. Gitu. Jadi ini kadang yang kita kadang-kadang ini Bang, kita itu lupa gimana cara kita bisa kembali ke dalam masuk ke dalam dunia teknologi yang jauh lebih modern dari itu. Layaknya misalnya kita mau bangun sebuah komplek besar di dalam hutan yang akhirnya mengorbankan juga alam semesta yang lain, burung mati, satwa mati, ini mati cuma karena kepentingan kita pengen bikin rumah gede gitu. Dan gue melihat, tiba-tiba gue melihat seorang Bang Gobin yang mencoba untuk hidup seperti layaknya orang purbakala, jalan nyeker, terus mempelajari lagi dan mendalami lagi teknologi bernafas yang benar tanpa AI yang kita dorong dari eksternal gitu Bang. Abang mendorongnya dari dalam internal tubuh kita yang memang sesungguhnya manusia itu sudah sangat cerdas tubuhnya. Iya. Itu betul. Teknologi dalam tubuh manusia, Bang. Itu tuh nggak bisa dipungkirin bahwa evolusi dalam manusia kan sudah, maksudnya kalau kita mau ngomong evolusi ya, kita nggak bicara soal agama, bahwa kan evolusi terjadi terus gitu kan, sehingga tubuh akan beradaptasi, yang mana yang paling beradaptasi itulah yang paling bisa bertahan hingga saat ini. Dan menurut saya ya tubuh kita ini cerdas, dan salah satu kenapa saya nggak pakai sampo, sabun dan pasta, ya karena itu, saya memberdayakan tubuh saya ini sebenarnya cerdas banget. Kenapa kok kita menggunakan itu, sementara hewan-hewan lain baik-baik saja dan nggak ada masalah seperti itu. Kok kita katanya, kalau kita lihat di agama, puncak ciptaan lah, manusia ada paling sempurna dan sebagainya. Lah kok kenapa kita tergantung banget dengan hal tersebut? Nah, saya pernah mendengar dari seorang ketua FDA di Amerika. Dia ngomong sendiri bahwa pada saat itu dia presiden meminta para ahli-ahli itu untuk membuat apa makanan yang paling baik disajikan, seperti kita 4 sehat 5 sempurnanya, begitulah. Sistemnya bagaimana yang terbaik untuk manusia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya muncullah yang sekarang-sekarang ini. Kemudian ditanya, kenapa kok begini? Dan dia bilang bahwa ketika itu kita dipanggil presiden, bukan hanya kita saja, tapi juga ada para industriawan, mereka yang punya pabrik makanan, dan kepentingan-kepentingan itu lebih didahulukan daripada kita. Jadi ya kalah. Sehingga sama seperti breakfast, itu penting, sarapan itu penting. Sarapan penting, itu sebenarnya itu karena science atau advertising. Sebagian besar advertising, produk sereal itu 50% mungkin isinya gula. Satu produk susu yang terkenal 40% gula. Ada bahkan yang satu lagi, saya nggak usah sebut nama, itu 57% gula. Dia jualan susu apa jualan gula? Tapi dipropagandakan jualan susu. Dipropagandakan itu sehat, seperti itu. Dan kita orang tua memberikan makanan pada anaknya, dia berjuang mati-matian untuk membuat anaknya sehat, tapi ternyata diabetes meningkat luar biasa. Saya lebih salut orang yang rokok, Bang. Maksud saya begini, kalau kita beli rokok, tahu kan, ada tulisan, ini membahayakan. Artinya bahwa orang itu beli rokok, memang dia tahu resikonya, ya kan? Dia tahu resikonya, dia melakukan, dia tahu resikonya. Lah kasihan kan si ibu-ibu itu tuh, bapaknya mati-matian kerja, kemudian ibunya mati-matian juga mengasuh anaknya, dia melihat iklan dan kemudian, wah ini keren ini, anak pinter yang ngomong kelihatan dokter dan sebagainya, seperti itu. Anak saya kepingin pinter, dan kemudian dia berikan segala sesuatunya, dan akhirnya kok anak saya jadi diabetes ya. Kan kasihan gitu kan. Tapi kemarin gue ngobrol sama Bang Aderai, katanya ada manfaatnya ngerokok, kata dia. Di video gue sebelumnya tuh sama Bang Aderai, manfaatnya ada kok ngerokok. Dijelasin sama dia panjang lebar. Tapi yang paling terbaik adalah manfaatnya rokok nggak pakai dia bakar.
Ada tekniknya biar rokok bermanfaat gitu ya. Aduh. Bang, balik lagi gini Bang. Akhirnya kan Abang menerapkan pola nafas yang baik. Ya segala macam yang Abang merasakan dulu itu kelemahan Abang. Dibilang goblok lah dulu, sorry Bang ya. Iya. Dibilang memang. Dibilang apa namanya, lemah lah, nggak bisa olahraga dan lain-lain semua itu akhirnya Abang pecahkan dengan sebenarnya mungkin sudah ada di teori-teori zaman dulu, akhirnya dengan sesimpel mungkin tubuh sendiri bisa menjalankan itu. Teknik nafasnya seperti apa maksudnya Bang yang akhirnya Bang terapkan selama hidup Abang ini? Jadi kalau kita mau mengacu dari berbagai penelitian, hari ini kita itu punya masalah yaitu hyperventilation. Terlalu banyak nafas. Jadi boleh dibilang gini, masalah sekarang itu bukan kekurangan Bang. Masalah sekarang itu kebanyakan. Seperti tadi saya bilang, memang ada orang meninggal karena kelaparan hari ini. Tapi lebih banyak yang mati karena kekenyangan. Memang banyak orang yang hari ini itu stres karena kekurangan data. Tapi jauh lebih banyak orang yang stres karena kebanyakan data. Luar biasa. Banyak orang yang mati karena kekurangan nafas, kemarin COVID dan sebagainya. Tapi lebih banyak penyakit yang diakibatkan oleh terlalu borosnya si nafas ini sendiri. Ya, karena apa? Karena ketika kita stres, maka tubuh kita itu tegang, dan ketika tegang itu bukan di otak ya, tegang itu di sistem syaraf kita. Sistem syaraf itu tegang, apa yang terjadi? Detak jantungnya meningkat, bronkusnya lebar, kemudian peristatik terhambat, kemudian nafas kita juga menjadi lebih cepat. Pada saat itu, orang-orang dahulu ketika ada ketegangan seperti itu dalam kondisi yang bahaya. Tubuhnya modenya fight or flight. Fight or flight. Artinya fight ya benar-benar berantem sama orang purba lain, mungkin ada babi mungkin berantem, atau dikejar dinosaurus ya dia lari. Artinya ketika tubuh itu tegang, semua darah itu lari ke adrenalin keluar, dan itu memicu si darah lari ke kaki dan tangan, dan akhirnya dia bergerak. Harusnya kan begitu. Naturalnya begitu. Tapi hari ini kita lihat Bitcoin lagi turun, saham lagi turun. Dulu dikejar dinosaurus, sekarang dikejar cicilan, dikejar debt collector, dikejar mantan gitu ya. Kita dikejar itu semua, apakah kita lari? Enggak kan, kita masuk kamar, kita kunci di kamar. Kita ketakutan, dengan diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah tubuh yang stres ini, nafas yang banyak seperti itu, tapi kita diam. Ya kan? Kemudian mulai makan, karena nggak nyaman kita makan. Padahal tubuh kita tidak dalam kondisi harusnya makan, karena darahnya nggak di situ, nggak di pencernaan. Akhirnya stuck di situ, karbon dioksida mulai turun. Nah ketika karbon dioksida turun, pembuluh darah mengecil, pH naik. Terus asam lambung nggak muncul. Ketika kita makan dengan asam lambung rendah, maka makanan stuck di situ, karena diperlukan keasaman tertentu untuk masuk usus 12 jari. Dan akhirnya muncullah GERD, LPR, dan kemudian menekan jantung, muncul panic attack. 80% orang yang kena panic attack atau anxiety disorder itu mempunyai satu hal yang sama, yaitu BPD, breathing pattern disorder. Jadi pola nafas yang buruk atau pola nafas yang salah. Jadi terus lagi-lagi, tapi kita nggak ngomongin nafas Bang. Dokter selalu ngomongin makannya dirubah. Coba ada yang GERD. Hilirnya gitu. Hilirnya terus ya. Ya GERD, coba nafas. Apa namanya, makanan, olahraga lah, stresnya. Tapi stres, cara untuk merubah stres supaya dari yang tegang menuju relax, yang paling gampang menurut saya, yang ngatur nafas lah. Dilambatkan lagi, dikembalikan lagi. Contohnya paling gampang, dari mulut, nafas mulut menjadi nafas hidung. Dengan mengubah seperti itu akan jauh lebih baik gitu. Semua emosi selalu menghadirkan mulut. Semua emosi tinggi. Contoh, nangis, emosi tinggi. Ketawa, hahaha, emosi tinggi. Marah-marah, bentak-bentak, emosi. Making love, emosi pakai mulut kan. Semua emosi itu menggunakan mulut, terhubung dengan mulut. Sehingga kalau kita terus-terusan bernafas dengan mulut, maka dia juga tubuh akan kembali mengatakan bahwa ini dalam emosi yang tinggi. Jadi kan bolak-balik begitu. Jadi ketika kita menutup mulut, kita menggunakan nafas hidung, maka itu sudah meningkatkan atau mengurangi stres kita. Dan hidung kita itu canggih banget. Di sini ada jaringan erektil, di sini kanan dan kiri. Itu setiap 4-8 jam itu bergantian, keras dan ya. Jaringan erektil itu mirip yang ada di vagina, di puting susu, di penis yang dimana dia bisa keras. Itu. Nah, fungsinya setiap 4-8 jam itu untuk membuat si
detak jantung kita naik atau turun, sistem syaraf kita yang aktif, yang simpatik atau parasimpatik dan seterusnya seperti itu. Sensoring valve ya jadi. Iya, jadi hidung itu adalah the most underrated organ menurut saya, karena yang selama ini kita pikir hidung seperti ini dan kita selalu diajarkan bahwa hidung itu cuma cuma menyaring, ada bulu-bulu yang menyaring. Ini hanya 20% dari bagian hidung kita, hanya 20%. Bagian hidung kita yang lebih dalam itu di dalam. Jadi teknologi hidung itu luar biasa sebenarnya. Tapi lagi-lagi kita nggak sampai ke Eustachiusnya yang bikin jaga keseimbangan. Luar biasa, banyak sekali. Hanya dengan menutup mulut dan bernafas dengan hidung, intake oksigen di dalam tubuh kita itu bisa naik sampai 20%. Sayang dong. Maka itu kalau kita lihat anak-anak yang pintar di sekolah, mulut tertutup, mata tajam. Kita anak yang kurang pintar seperti itu. Jadi bisa bayangin bahwa orang tua saya bilang sering kali beli susu, wah ini DHA, ini kolin, ini 34 vitaminnya, oh yang ini 36, udahlah beda 50.000 beli aja, pokoknya ada dua mineral yang berbeda atau lebih bagus, nggak salah ngasih nutrisi yang lebih bagus, nggak salah, tapi otak kita kan perlu dua hal yang utama, satu adalah glukosa, dan yang kedua adalah oksigen. Glukosa kita bisa dapatkan dari lemak kita yang selalu bisa dibakar untuk jadi energi. Tapi jauh lebih penting adalah oksigen itu sendiri. Ya, penelitiannya nggak kalah penting mungkin Bang ya? Nggak kalah penting oksigen itu sendiri. Iya. Maksud saya gini, kita nggak makan 3 hari pun bisa hidup. Coba kita nggak bernafas 3 menit. Sebentar. Iya kan? Artinya bahwa penting banget nih si oksigen itu. Tapi lagi-lagi, yang diurusin ya nutrisinya, bukan itu. Penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan dibandingkan anak-anak sarapan tidak bergerak, konsentrasi anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan itu masih lebih bagus sampai 4 jam ke depan. Tapi semua orang kan mikirin sarapannya, bukan bergeraknya. Wow, ini jadi selama ini salah gitu ya. Yang dari kecil gue selalu diajarin sama orang tua sebelum aktivitas sarapan dulu. Ya. Salah itu Bang. Bukan salah. Jadi akhirnya kita bakar gula kan. Padahal tubuh kita ketika bangun ya, si hati kita itu squeeze. Dia ngeluarin kortisol sama glukagon kalau nggak salah. Nah, ini dua zat ini membuat darah kita banjir dengan gula. Nah, kalau membuat kita jadi energi pagi bangun, energetik kan. Tapi ngapain kemudian kita sarapan yang penuh dengan gula? Lah, tunggu dulu lah agak siangan, baru kemudian makan. Dan itu yang kalau bisa ya rendah gula. Hari ini kita punya masalah besar di gula kita gitu. Ya kan? Diabetes sudah luar biasa. Anak-anak. Tapi nggak tahu apa, karena memang udah terdogma di kepala gue jadi Bang ya? Yes, bukan terdogma aja, tapi karena tubuhnya sudah dimanja lagi. Seperti kan, dimanja kan. Akhirnya kemampuan untuk adaptifnya. Iya, kemampuan untuk membakar lemaknya nggak ada. Akhirnya karena udah dikasih gula, ya udah ini aja. Kayak dikasih setiap hari. Gue bener-bener harus makan nasi. Tapi begitu nggak dikasih duit nih, anak mikir, harus gimana, harus jualan apa nih, harus bagaimana, itu. Tubuh udah punya kemampuan itu, tapi kan dimanja. Sama seperti saya nggak pakai sabun. Awal-awalnya ya tentu ada perbedaan di situ. Tapi setelah beberapa lama tubuhnya udah canggih, dia bisa bersihkan diri sendiri. Betul. Ya. Teknologi manusia tubuh kita. Teknologi tubuh udah canggih banget sebenarnya. Tapi ini Bang, dari tadi Abang belum jelasin teknik nafasnya. Yang seperti apa gitu loh Bang. Teknik nafas itu banyak banget. Dari yang biasa sampai yang advance. Banyak sih orang belajar dari YouTube. Bukan saya nggak boleh. Kalau Anda teknik-teknik dasar seperti nafas 4-4, box breathing, dan sejenisnya yang disebut water breathing untuk membuat tenang, kalem, dan sebagainya. Itu bisa sih belajar di YouTube dan Anda belajar sedikit dan kemudian belajar ngajar ke orang nggak apa-apa. Tapi kayak teknik yang cukup intens seperti Buteyko yang yang apa itu namanya? Yang diciptakan oleh Profesor Buteyko. Profesor Buteyko itu orang Rusia yang mengajar pertama kali para kosmonot keluar angkasa, dia ini, ya. Dia yang tadinya kecil punya masalah asma, alergi dan tekanan darah tingginya parah sampai 212 tekanan darah tingginya, dan dia divonis umurnya nggak lebih dari 1 tahun waktu dia umur 29 dan sembuh dengan teknik nafas itu. Tapi teknik nafas ini advance. Wim Hof contohnya yang sekarang ngetop, ya. Itu teknik advance sebenarnya. Saya serius, saya pernah 2 kali pingsan karena belajar di YouTube. Akhirnya saya kapok. Saya bilang, wah ini nggak main-main. Nafas itu nggak main-main. Akhirnya ngambil pelatihan yang serius.
Jadi kalau yang teknik nafas yang sering saya bagikan dan bisa dibagikan ke yang lain adalah dasar saja. Yaitu pertama adalah kalau bisa seperti makan, Bang. Nabi Muhammad mengatakan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau bisa berhenti nafas sebelum kenyang. Jadi nafas jangan banyak-banyak. Iya, iya. Tidak ada di Islam itu kita nggak boleh berlebih-lebihan lah gitu loh, Bang. Kan orang sekarang kan stres, ngambil nafas, itu orang stres. Lebih ringankan nafas. Yang kedua, lambatkan nafas. Yang ketiga, menggunakan diafragma nafas. Itu ada Perut. nafas. Ya, jadi ketika kita tarik nafas, diafragma yang kembang, bukan nafas dada. So, tiga teknik ini banyak di YouTube, bisa belajar tekniknya, lakukan sendiri. Ya. Ya. Jadi nafas itu akhirnya bisa menyelamatkan manusia di saat kita, tadi abang bilang hidung ini ya banyak luas dan Ya. manfaat hidung aja itu banyak sebenarnya. Banyak banget. One part of Ya. tubuh kita gitu kan, Bang ya. Tapi kadang kita ngerasa kalau misalnya kita pilek, mampet ini, kita ke dokter dikasih obat ini Ya. hanya untuk menghilangkan ini. Tapi padahal sebenarnya kalau menurut gua pribadi, Bang ya, tubuh menciptakan ingus pun ada manfaatnya. Oh iya, harusnya. iya, saya bisa jelaskan itu. Saya bisa Bang jelaskan bilang itu. nanah tadi segala dan lain-lain. Iya. Semua Iya. ada manfaat. Tapi kita bukan menyembuhkan, tapi ngilangin pileknya. Nanti apakah nggak ada lagi dampak efek samping yang lain yang keganggu dari teknologi yang kita input itu? Iya. Kan Iya. itu salah satu yang Itu kita kepentingan. selalu mengobati dan sibuk dengan diskusi hilir yang gue bilang. Iya, Selalu iya. gue diskusi hilir ini yang gue nggak begitu suka diskusi hilir gitu-gituan, Bang ya. Tapi hulunya, nah hulunya ini kan di pernafasan berarti kan. Ya. Ini bisa mengevolusi semua, merevolusi semua Iya. resiko hilir yang ada di manusia. Di Iya, manusia. tapi kita nggak bisa pungkirin lagi bahwa teknologi pengobatan itu sudah berkembang jauh sehingga menyelamatkan miliaran orang, contohnya antibiotik dan sebagainya. Itu nggak bisa dipungkirin bahwa dokter-dokter sangat berjasa dalam hal ini, seperti itu nggak bisa dipungkiri. Kalau umpamanya seseorang itu terkena infeksi dan sebagainya, kemudian antibiotik diberikan, tapi penggunaan antibiotik yang terlalu lama sangat berbahaya. Tapi kalau seandainya dia kecelakaan contohnya, dijahit dan sebagainya, itu kan teknologi juga dan itu menyelamatkan jutaan orang juga. Tapi contohnya kita mampet hidungnya, ya kita nggak pengetahuan kita nggak sama, maksudnya pengetahuan ini udah lama, tapi karena kita nggak pernah tahu dan taunya cuma ya ke dokter. Padahal kan saya sudah bagikan di YouTube, di TikTok, di IG saya, cara untuk bagaimana memplongkan nafas ketika tersumbat. Sama seperti tadi, Babang bilang, lendir itu ada. Kenapa kita kok hidungnya mampet? Karena emang tubuh bilang bahwa ini kamu kelebihan nafas, nak. Tolong, ini jadi dimampetkan. So, bagaimana caranya untuk ngilangin mampet itu? Ya tutup hidung Anda, tahan sampai agak kuat keinginan bernafas, goyang-goyangkan sedikit. Sehingga si nitrit oxide dan karbon dioksida di dalam tubuh kita itu meningkat di sini. Karbon dioksida dan nitrit oxide itu bronchodilator. Jadi dia melebarkan pembuluh nafas, rongga pernafasan, bronkus kita. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, kita lebar dan Anda lepas. 30 detik lagi lakukan, ulangin hal yang sama, 3, 4, atau 5 kali, dijamin. Plong, dijamin. Iya. Iya. Begitu pula dengan lendir, itu semua ada maksudnya. Jadi saya nggak anti kedokteran, tapi kita perlu untuk melihat apa yang dilakukan tubuh itu sebenarnya bagus. Contoh, selama ini kan kita selalu suka dengan dikotomi ya, benar, salah, baik, buruk. Dan kalau kita mau bilang sehat, itu lawannya sakit. Tapi saya melihat sakit itu bukan lawan sehat, Bang. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Contoh, saya makan sesuatu dan di situ ada bakteri banyak, ya kan? Ini filosofi hidup. Tubuh saya mengeluarkan dengan diare. Diare dianggap sakit. Diare ada cara tubuh untuk menjadi sehat. Diare ada cara untuk tubuh menyeimbangkan. Sehat kan seimbang. Contoh, kalau seandainya kita ngomong kita demam. Iya, demam, betul kan? Kita bilang sakit. Padahal demam adalah cara tubuh untuk mematikan bakteri, menyeimbangkan. So, the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah, itulah masalahnya. Ya, masalahnya sekarang kalau kita itu belum demam, tubuh lagi berusaha untuk menyembuhkan, kita langsung kasih anti demam. Matilah.
bakterinya mungkin ditidurkan, tapi nggak selesai. Saya mengatakan, ya kalau Anda mungkin 40 derajat, Anda harus kasih. Anak-anak contohnya, kalau terlalu lama demam juga nggak oke. Teknologi kedokteran boleh lah. Banyak yang mati bakteri yang lain jadinya. Iya, Akhirnya. tapi kalau terus-terusan seperti itu tentu nggak oke. Ya, jadi kita perlu bijak gitu. Bukan anti di sini, bagus di sini, tapi ya kita mesti tahu lah mana batasannya. Kayak layaknya nanah gitu Bang ya? Iya. Kita geli sama nanah tadi kan? Iya, iya. Saya selalu, ketika dulu siapa sih orang ketika dengan nanah itu kan melihatnya gitu ya. Tapi lama, pernah saya punya berapa masalah, muncullah nanah di dalam tubuh saya. Lama saya merenung, ini kenapa ya kok gini nih. Nah, tapi kalau saya jijik, seolah-olah saya jijik sama tubuh saya melakukan kesalahan. Tapi kemudian saya teliti, loh, nanah ini kan sel darah putih yang meninggal. Jadi boleh dibilang, dia mati-matian untuk menyelamatkan kita menghadapi virus bakteri. Artinya dia mati syahid loh untuk kita. Tapi kita udah jijik banget sama dia. Memang perlu dibersihkan. Sama seperti orang meninggal dikuburkan begitu. Tapi saya melihat dia sudah tidak jijik lagi. Saya bilang terima kasih gitu. Sambil memberikan penghormatan. Seperti sambil membersihkan itu. Jadi itu yang lebih penting menurut saya. Iya. Jadi teknik orang-orang banyak sekarang bukan teknologi ya terlalu olahraga sini Bang, olahraga pernafasan tenaga dalam, olah nafas yang juga akhirnya menciptakan kekuatan tersendiri di badan kita gitu kan. Ya merpati putih, tetada dan lain-lain itu kan banyak banget Bang. Advance-nya ya dari pola bernafas itu. Tapi memang dasarnya manusia itu memang bernafas ini yang harus dijaga Bang ya. Penting banget. Bang, kalau bicara Abang udah berapa tahun nggak pakai sabun, nggak pakai sampo? 15 tahun. 15 tahun ada kan? Nggak pakai alas kaki? Alas kaki 10 tahun lebih, hampir 11. Yang Abang rasakan akhirnya gimana Bang? Selama 15 tahun nggak pakai, orang nggak emang, tapi nggak bau juga sih, Bang Gobin ini nggak ada baunya gitu maksud gua. Ya terus apa gitu loh? Iya, Abang merasakan apa akhirnya sekarang ini 15 tahun nggak pakai sabun? Enggak. Apakah Nabi Muhammad pakai sabun ya? Apakah Yesus yang katanya gondrong pakai sampo ya? Tujuan saya olahraga, tujuan saya mandi air es, tujuan saya olah nafas dan sebagainya itu cuma satu sih, menciptakan stres. 70% orang di dunia itu waktu tidur bernafas dengan mulut. 70%. Artinya bahwa ini masalah besar. Evolusi tercepat sepanjang sejarah kehidupan apapun. Hanya dalam waktu 300 tahun. Anak-anak sekarang tumbuh giginya kurang dari 32. Pak, di sini loh, orang masuk ke mall ini, kelihatan paha boleh masuk. Kelihatan pusar boleh masuk. Kelihatan ketiak boleh masuk. Masa kelihatan kaki nggak boleh masuk? Iya, kan